Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 25 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ibadah yang Palsu. Ibadah yang palsu. Firman Tuhan terambil dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar supaya kami boleh memahami tentang ibadah yang benar dan menghindari ibadah yang palsu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ibadah yang palsu. Tatkala kita melihat di dalam kitab Maleakhi bagaimana kemudian bangsa Yehuda, bangsa Israel, mereka merasa kecewa karena apa yang mereka katakan. Mereka bicaranya kurang ajar kepada Tuhan. Tetapi dia kemudian beralibi mendebat Tuhan. Apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau Tuhan? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sahabat seperjalanan, kita melihat banyak orang beribadah dengan konsep yang sama seperti yang terjadi di dalam kitab Maleakhi. Mereka ibadah itu adalah sebagai sebuah cara untuk mencari peruntungan. Ibadah semata-mata hanya mencari kalau sakit itu disembuhkan. Ibadah semata-mata kalau saya punya persoalan ekonomi diselesaikan. Ibadah semata-mata kalau apa yang menjadi harapan-harapan itu kemudian terkabulkan. Maka ibadah yang palsu itu di dalam bagian ini adalah ibadah yang hanya menyampaikan keinginan-keinginan yang berbicara tentang kehendak diri. Kemudian apa yang dikatakan? Buat apa kami beribadah kepada Engkau? Dan itu dikatakan sia-sia. Di dalam ayat 15 dikatakan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Mengapa mereka yang tidak beribadah kemudian mereka lebih baik hidupnya? Mengapa mereka yang tidak beribadah kemudian lebih lancar hidupnya? Ingat sahabat seperjalanan, beribadah itu yang paling utama adalah sebuah kehidupan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tidak selalu akan menjadi kaya. Orang yang benar hidup di hadapan Tuhan tidak selalu hidupnya lancar. Orang yang benar di hadapan Tuhan tidak selalu hidupnya luput daripada masalah dan kesulitan. Tetapi sebagian orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, melihat ibadah itu, tanda-tanda ibadah itu yang baik dan ibadah itu yang kemudian menjadi ibadah yang benar adalah tatkala ibadah itu mendapatkan keuntungan di dalam dirinya. Sementara ibadah itu tidak berbicara tentang bagaimana menjadi orang kaya. Itu dampak daripada berkat Tuhan yang Tuhan bisa berikan. Ibadah itu tidak utama dan yang paling utama berbicara tentang meminta mukjizat. Supaya persoalan hidup saya selesai, supaya hidup saya dilancarkan, hidup saya sehat, apa yang saya inginkan terjadi, dan apa yang saya cita-citakan terwujud. Itu adalah ibadah yang mencari keuntungan. Sementara ibadah itu bagaimana kita mencari kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Bahkan ibadah itu seringkali tatkala kita sungguh-sungguh ibadah dalam ibadah yang sejati, itu yang paling utama justru adalah setelah kita mendapatkan semua yang baik dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang benar itu sebuah konsep bahwa setelah kita benar mengikut Tuhan, itu tidak identik dengan hidup kita dilancarkan dan apa yang kita inginkan terjadi. Khususnya menyangkut dengan kesuksesan, penambahan finansial, kesehatan. Itu adalah bagian berkat Allah. Yang berikutnya, tetapi yang utama, ibadah yang benar dan ibadah yang bukan palsu, itu adalah ibadah yang membawa kepada sebuah pertobatan, ibadah yang membawa hidup kita dalam kebenaran. Kalau kita berbicara tentang ibadah dalam konsep manusia adalah ibadah yang menguntungkan. Tetapi kalau kita belajar konsep yang berasal daripada firman Tuhan, ibadah itu selain hidup dalam kebenaran,
hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi setelah selesai ibadah kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi ibadah yang memberikan keuntungan kepada orang lain. Ibadah yang kemudian adanya sebuah tindakan nyata setelah ibadah, kita kemudian melakukan tindakan ibadah setelah kita ibadah hari Minggu, tindakan ibadah kita lakukan dari Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu pun kita bisa melakukan tindakan ibadah. Itu yang disebut dengan perbuatan ibadah di dalam keseharian. Kalau hari Minggu adalah perbuatan ibadah yang kita lakukan seminggu satu kali datang di hadapan Tuhan. Suatu kita melihat salah satu contoh yang paling sederhana terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 27. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini yang disebut dengan ibadah. Ada dua kata yang dicatat, ibadah yang dikatakan murni dan tak bercacat. Kalau murni berarti tidak ada campuran. Kalau tak bercacat berarti tidak ada hal yang kekurangan di dalam ibadah kita. Jadi ibadah yang murni itu adalah ibadah yang membawa keuntungan buat orang lain. Karena kita dipanggil oleh Allah, itu mendapat berkat dan untuk menjadi berkat. Sebagian orang yang beribadah palsu datang ibadah hanya dalam rangka supaya mendapat berkat. Ini menjadi ibadah palsu karena hanya mengejar satu sisi, tidak melakukan sisi yang lain. Sewaktu kita mendapatkan berkat, kita tidak perlu bekerja keras, kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan lain, hanya meminta kepada Tuhan dan meminta mujizat-mujizat. Sehingga kalau ada sekelompok orang-orang percaya yang hanya mengutamakan sisi yang pertama saja, ibadah itu saudara akan mengalami mujizat, saudara akan mendapatkan berkat. Betul, hidup kita terlahir dari penciptaan alam semesta sampai kepada akhir zaman, kita dilingkupi oleh berkat-berkat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Tetapi tatkala ibadah hanya mencari keuntungan dan kita tidak menjadi pribadi yang membawa keuntungan, tatkala ibadah hanya memikirkan berkat, maka menjadi ibadah yang palsu. Tetapi tatkala ibadah memang kita meminta berkat dari Allah, tetapi kita dipanggil menjadi berkat, pembawa berkat, berbagi berkat kepada orang lain, maka itu menjadi ibadah yang benar. Itu tercatat dalam salah satu contoh Yakobus 1:27, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah karena kamu mengunjungi dan memperhatikan yatim piatu dan para janda dalam kesusahan mereka. Yatim piatu dan janda sebagai gambaran daripada kelompok-kelompok orang yang hidupnya kurang beruntung, kelompok orang-orang yang mengalami berbagai permasalahan hidup. Kita dipanggil untuk memberkati mereka, kita dipanggil untuk memberikan keuntungan hidup dalam hidup mereka. Mereka mengenal Allah, mereka mendapatkan berkat dari uluran tangan kita. Kita berbagian apa yang menjadi berkat dalam diri kita. Sahabat seperjalanan, pada akhirnya ibadah yang palsu adalah ibadah yang hanya mencari keuntungan, hanya mencari berkat, hanya mencari mujizat, hanya memohon segala sesuatu yang baik untuk kita. Tetapi ibadah yang benar tidak hanya meminta berkat, tapi dipanggil oleh Allah supaya kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Tidak hanya meminta keuntungan, tetapi juga kita membawa keuntungan kepada orang-orang lain. Mari sahabat seperjalanan, tinggalkan tindakan ibadah yang palsu, dan biarlah kita beribadah kepada Allah tidak hanya di hari Minggu, tapi sepanjang hidup kita melakukan ibadah yang benar, yaitu ibadah yang tidak hanya mengejar berkat, tapi dipanggil memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita belajar beribadah dengan benar dan jangan ibadah kita penuh dengan kepalsuan. Shalom.